boleh bagi manusia yang tidak pernah bergerak, berpindah fisiknya di dalam sebuah tempat, tapi dia akan sampai ke syurga lewat perjalanan rohani. Maka Rasulullah sebagai utusan untuk membimbing manusia supaya mampu menjadikan perjalanan rohani di dalam perjalanan hidup untuk sampai ke syurga, dan yang paling utama sampai bertemu dengan Allah. Seluruh rumusan-rumusan syariat itu sebagai rumusan, sebagai konsep supaya manusia mampu menjadikan perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke syurga. Maka Imam Al-Ghazali membuat sebuah kitab kecil sebagai ringkasan dan sangat penting bagi siapapun yang ingin menjadikan hidup ini hidup yang terindah, yaitu perjalanan hidupnya menjadi perjalanan ke syurga. Dalam perjalanan ke syurga itu tantangannya besar sekali, berat. Tanpa taufik dan hidayah dari Allah tidak akan mungkin sanggup. Tetapi perjalanan ke neraka itu sangat mudah. Mulus dan mudah. Kenapa? Karena perjalanan ke syurga itu perjalanan yang sangat berat di dalam selera nafsu. Setiap manusia punya nafsu. Bawaan nafsu tidak berselera menjalani perjalanan ke syurga. Seleranya adalah perjalanan ke neraka. Maka berat di dalam berbuat kebaikan, sulit di dalam perasaan, itu semuanya karena beban di dalam diri manusia. Maka oleh karena itu, hal yang paling penting perlu kita ketahui bersama, bagaimana rumusan dan langkah-langkah menjalani perjalanan rohani ke syurga. Syariat secara umum itu adalah rumusan untuk khusus manusia, tidak untuk cuma kehidupan dunia, tetapi untuk dunia dan akhirat. Itu syariat. Tetapi yang perlu kita ketahui, di dalam menjalani perjalanan yang penuh tantangan, dia harus ada konsep dan strategi. Kalau tidak, akan hancur oleh godaan dunia, godaan syaitan, dan godaan manusia. Semua ingin ke syurga, tapi hampir semua tergoda oleh dunia sampai ke neraka. Imam Al-Ghazali membuat sebuah kitab yang paling ringkas supaya gampang dikonsumsi dan diketahui, dimengerti oleh semua orang. Habis-habisan Imam Ghazali melakukan sebuah karya yang menjadi target secara general, artinya mampu dikonsumsi oleh semuanya. Kalau semacam Ihya itu terlalu besar, atau kitab-kitab yang lain terlalu besar, tapi gampang dikonsumsi, maka Al-Ghazali mengarang sebuah kitab kecil, yaitu namanya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Jalan bagi orang-orang para ahli ibadah
untuk menuju syurga Tuhan pemilik alam semesta. Maka disitulah kita mendapatkan formula cara menjalani itu. Dari mana? Mulai langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Ada tahapan. Jadi ada kilometer pertama, kilometer kedua, ketiga, dan sebagainya. Yang semuanya adalah tantangan yang perlu dihadapi. Dalam istilah yang lain dikatakan dengan Aqabah. Aqabah itu jalan yang curam, jalan yang berliku-liku, jalan yang berat. Maka pada hari ini nyoronyo dia dapat rumusan mana. Sekurang-kurang masing-masing danyo akan dilanjutkan di pengajian-pengajian yang lain. Nyo rumusan di rinci hana mungkin. Rumusan pertama, tantangan pertama yang perlu disukseskan oleh manusia. Tantangan pertama adalah ilmu. Ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Ilmu itu. Ilmu yang menjadi target general, yang tidak boleh tidak, yaitu ilmu fardu ain yang berkaitan dengan keimanan dan akidah, yaitu tauhid, dan berkaitan dengan ibadah dan perilaku kehidupan, yaitu fikah, dan juga berkaitan dengan kepribadian, itu tasawuf. Semuanya itu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang diistilahkan oleh ulama. Kalau berkaitan dengan ketuhanan dan keimanan dikatakan dengan ilmu tauhid. Berkaitan dengan ibadah, muamalah, munakahah, jinayah, itu berkaitan dengan kehidupan ibadah, kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadi, kehidupan muamalah, ekonomi dan sebagainya, dan kehidupan aturan publik. Itu ada dalam fikah, namanya ilmu fikih. Menyangkut dengan akhlak dan kepribadian, itu tasawuf. Maka langkah pertama itu harus sukses 3 ilmu itu. Orang iman, orang Islam menyegakui agama iman dan Islam, hanjithan bersukses ilmu fardhu'ain. Memastikan sah iman, memastikan sah ibadat, tahu halal haram, dan punya kepribadian yang sanggup mengikuti rumusan-rumusan syariat. Itu akhlak. Leboh yang general, setiap pribadi harus sukses standar minimal. Tapi ilmu yang menyangkut dengan hal-hal status-status pribadi, berbeda status, berbeda ilmu yang wajib. Saat lajang kita tidak wajib ilmu yang berkaitan dengan rumah tangga. Nyamantang lajang yang hana wajib ilmu syariat tentang rumah tangga. Sebab tanya hana rumah tangga. Seorang lelaki jadi suami itu wajib punya ilmu tentang rumah tangga. Yang wajib benar. Hanjit hanya sekedar kalau menikah. Mulai daripada ilmu tentang pernikahan, ilmu tentang hak dan kewajiban suami isteri,
ilmu tentang talak, ilmu tentang apa saja yang berkaitan dengan rumah tangga, zihar, li'an dan sebagainya. Yang wajib ya mudah. Tidak cari ilmu berdosa. Salah dalam perilaku itu dosa yang lain lagi. Rumah tangga, hanya ilmu syariat tentang rumah tangga dosa. Salah pubuk dalam rumah tangga, sabuh dosa but, sabuh dosa salah but, sabuh dosa jahil anak melaksanakan kewajiban ilmu. Oh, kajit ke pengusaha, peniaga, wajib tahu ilmu syariah tentang perniagaan. Di situ pasti ada halal haramnya. Di sana ada sah dan batalnya. Berkewajiban cari ilmu itu. Kenapa? Haram adalah perjalanan rohani ke neraka. Halal adalah perjalanan rohani ke syurga. Sehingga Imam Nawawi di dalam kitab Azkar menyebutkan tentang sebuah hadis dalil bahawa majlis halal haram itu majlis zikir. Saat orang berusaha selalu menjaga halalnya, memilih yang halal, menghindari yang haram, itu komitmennya di dalam sebuah usaha, itu bagaikan sedang berzikir. Itu majlis ibadah. Kenapa? Itu majlis halal haram. Tidak menghalalkan segala cara, tetapi beda sikap antara halal dan haram. Itu ibadah. Maka perlu ilmu. Jadi tak berzikirnya, nak berzikir masjid, tapi mencari yang halal, menjauhi yang haram, itu juga zikir apabila dilakukan karena Allah. Pemandang status karir, status sosial, berbeda status, berbeda ilmu yang wajib untuk tahu. Petani wajib ilmu syariat tentang bertani, bukan cara meningkatkan produksi, tapi cara mana halal dan haramnya, mana kewajiban-kewajiban di sana. Menanlah konsep rumusan di urang Islam. Maka Rasulullah mengatakan, kapan Islam itu hidup? Wabil ilmi hayatul Islam. Dengan ilmu hidup Islam. Hidup Islam dalam semua aspek. Kapan semua aspek artinya Islam itu kafah? Apabila Muslim punya ilmu kepada semua aspek yang dia jalani, ilmu syariah. Kenudib Islam wadalah masjid Islam, rumah tangga Islam, pemimpin rumah tangga, pemimpin Islam dalam rumah tangga. Isi rumah tangga, perjalanan rumah tangganya, perjalanan ke syurga, itulah rumah tangga Islam. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya gambaran ilmu yang wajib. Mungkin bata beunyo tak abe mandum. Pokok ji kata depa rumusan ji lengeh. Setiap orang punya ilmu belum tentu sanggup mengamalkan ilmu. Ada kendalanya. Alim belum tentu amil. Karena mengamalkan ilmu itu sebuah beban. Kapan manusia mampu menjadikan agama dan syariat sebagai kehidupan? Apabila dia mampu mengamalkan ilmu syariat di dalam kehidupan. Semua punya keinginan, semua punya cita-cita, semua punya rencana, tetapi terasa berat dan beban, penuh halangan dan tantangan. Akhirnya cita-cita tinggal cita-cita.
Kenapa? Ada beban dalam jiwa. Bebannya adalah hati yang masih berlumuran dosa. Urang hai sembahyang, hai bubuh ibadah. Nah, beban, salah satu beban paling utama, hatinya tidak ada semangat, rasa berat. Kenapa? Ada beban rohaninya. Dan yang menyogoh nak kita bergerak, yang mengintan dengan bunyinya kita peluang. Nak guni pada itu led, you peluang berjeratnya makin ringan, makin cepat bergerak. Salah satu beban hati di dalam menjalani perjalanan rohani, itu beban rohani, adalah khati'atuka, dosa-dosamu. Maka butuh bersihkan dulu dari dosa lewat sebuah komitmen tidak lagi melanjutkan berbuat dosa, berhenti berbuat dosa, kemudian tidak akan mengulanginya, dan menyesali apa yang telah terjadi, yaitu harus dengan taubat nasuha. Sukses taubat akan membuat manusia ringan di dalam melakukan kebaikan. Kenapa berat? Khati'atuka qad kabilatka, dosamu membelenggu hatimu, bukan karena tidak punya waktu, bukan karena tidak punya tenaga, tetapi tidak punya selera karena beban di dalam rasa. Nyo ke hai tim tru urung masjid, hai tim tru urung majlis taklim, hai tim tru urung kebaikan. Kenapa? Beban. Maka langkah pertama kalau mau sukses, sukseskan taubat nasuha. Nyan buat bab taubat you, buat bab taubat, nyo nak buat bab taubat ni. Pokoknya kedua, langkah kedua, taubat adalah sebuah komitmen yang menusuk di hati, yang tertancap dalam hati. Komitmen di hati berbuat kebaikan, meninggalkan kesalahan-kesalahan, berhenti dan tidak mengulangi, dan menyesali. Semuanya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena kontrol sosial atau isolasi dalam sosial, kenyang, tapi karena Allah, karena manusia aja, atau karena kepentingan dunia. Yang taubat, langkah itu baru langkah yang kedua. Selesai? Tidak selesai. Ketiga, ada tantangan lagi, penghalang, yaitu yang namanya awaik. Awaiknya yaitu dunia, nafsu, syaitan, dan makhluk. Tanya sering tergoda dengan dunia, sehingga selalu manusia ingin sukses, berbicara ingin sukses dan bahagia. Sukses tetap sukses dalam arti dunia, punya fasilitas, punya jaminan hidup, punya masa depan hidup. Pokoknya keindahan-keindahan dunia menjadi ukuran sukses dan cita-cita. Yang penghalangnya malah ibadah. Pungkan nilai lu ingin masa depan lebih good, ekonomi harus lebih good. Ya, jadi lu pengen aja ulai-ulai tu. Menanti
ingin fasilitas kehidupan rumah tangga yang serba cukup. Akhirnya kenan tujuan, lupa akhirat. Padahal manusia jangan inginkan dunia, target dunia untuk akhirat, target akhirat, dunia untuk akhirat. Kalau target akhirat, dunia dapat. Kalau target dunia, akhirat tidak dapat. Maka hinan nalah konsep zuhud. Solusi ji zuhud. Zuhud, hati yang tidak terbelenggu dengan dunia. Dunia cuma di tangan, tidak di hati. Aduh ya, hana. Selesai masalah. Bukan tak boleh ada. Nah, kata alhamdulillah, hana apa hana masalah. Tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan, tidak ada akhirat. Hansip kebutuhan udip hana masalah, tapi hansip amai akhirat itu yang bermasalah. Tetapi selama mempermasalahkan kekurangan dunia, itu tidak akan sampai ke syurga. Nabi Sulaiman cukup dunia, serba sempurna, punya harta, punya kemegahan, punya kekuasaan, segala-galanya, tetapi semuanya itu tidak di hatinya. Pengnya tapi bajaro tentang bebati. Tiba mana batik hana mengganggu hati. Tidak terlalu bangga, apalagi sombong dengan memiliki, dan tidak gundah dan minder kalau tidak memiliki. Yang baru, yang sifatnya nyampe menolong. Nah, ilmu tersendiri. Yang kedua, makhluk yang ke pergaulan, lingkungan. Pertama, lingkungan keluarga, persahabatan, saudara, teman, dan sebagainya. Manusia rusak karena lingkungan. Almar'u ala dini khalili. Manusia pasti akan ikut-ikutan dengan teman, dengan lingkungan. Pendidikan kalah oleh lingkungan yang salah. Maka dalam ilmu, dalam syariat pernah ilmu tentang uzlah dan etika interaksi dan berhubungan dengan lingkungan. Maka kepegaklah ilmu syariat tentang bagaimana hubungan suami isteri, orang tua dan anak, tetangga, kerabat, teman, sahabat, sebangsa, seagama. Yang kepegang dalam syariah, jaga daya. Akhirnya kalau mau mengikuti rumusan syariah di dalam pertemanan, persaudaraan dan interaksi dan kehidupan rumah tangga, perjalanan hidup itu menjadi perjalanan ke syurga. Maka benar ilmu syariah, pernah orang Islam mandumna ilmu getepa tentang etika hubungan suami isteri. Tidak semuanya. Hak orang tua, kewajiban orang tua, hak anak, kewajiban anak. Ada tetangga, hak tetangga, kewajiban tetangga. Ada persahabatan, suhbah, ada persaudaraan dalam Islam. Ada sadik, mentingkat-tingkat. Nah, tingkatan hubungan namanya sahabat.
Nyo kan sahabat bahasa Dayu ada nama sahabat untuk pertemanan juga. Ya, saya buat pertemanan, tapi beda dalam Islam itu beda. Ada tingkatan persahabatan, ada tingkatan ukhuwah, persaudaraan, ada tingkatan sadik. Lain-lain tingkatan, lain-lain hak dan kewajiban. Semuanya ada rumusan syariah. Sehingga kalau Muslim benar-benar melaksanakan etika itu, etika interaksi mulai dari semua tingkatan, maka disitulah lahir sebuah tantangan sosial yang cukup bagus. Mereka saling membantu, saling memperbaiki, dan saling berbuat baik. Menyunat rumusan syariah. Yang lagi mekat pun wajib benar ilmu. Kalau tidak, kita hancur gara-gara pertemanan, gara-gara persaudaraan, gara-gara perkawinan, hancur. Artinya hancur perjalanan rohani, punya hana ilmu. Supaya dia tahu kok bagaimana umat Islam, sampai di mana umat Islam di generasi tanya membelakangi pengetahuan tentang Islam. Akhirnya lahir menjadi generasi Islam yang tidak tahu Islam di dalam aspek kehidupan. Karena nyinona strategi populer rumusan syariah di dalam menghadapi makhluk yang keleh syaitan. Yang syaitan pi yang tak boh yang beda fikir ji. Hana pengaruh lepas pengaruh je. Cuman sayang kita tidak pernah bisa lihat mereka. Mereka selalu melihat kita, dan kita selalu lupa pada mereka, tapi mereka tidak pernah lupa terhadap kita. Tayo lalo bro. Ini memang yang keahlian. Maka harus tahu tata cara menghadapi syaitan, melakukan permusuhan dengan syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Musuhmu itu syaitan. Bagaimana strategi bermusuhan dengan syaitan? Nya haruna ilmu. Tak ilmu lah. Men ini hana mungkin. Nyo kan habis batai tadi. Makahinan dia perleko perlebu. Perle tak ber. Pada bercara-cara ngau tu. Yang lain-lain saya bodoh nafsu. Hidupnya yang paling berat. Itu paling berat. Dunia tidak pernah akan menghancurkan manusia kalau bukan ada selera dan nafsu terhadap dunia. Tanyuhan pernah tergoda dengan sesuatu yang tidak tertarik dan punya selera. Nabi Adam, gara-gara Hawa kesenang, ia kesusah, maka berhasil ditakut-takuti oleh iblis. Di saat tanya Hawa kekaya, ia kegatian. Yang kengenya ni pergi oleh iblis. Jan kemah susah udik, kepakri udik. Dia lejan menghalalkan segala cara. Akhirnya rusak. Yang boh kapadi boh kali darinci 1, 2, 6 kah ilmu, taubat, awaik ada 4, yaitu syaitan, dunia, nafsu, syaitan dan makhluk. Boh itu semua mengganggu hati, mengganggu semangat, jika penghalang. Oleh yang melewati lau, bukan selesainya. Manusia bukan malaikat. Mereka butuh makan, butuh minum, butuh tempat perlindungan, butuh melanjutkan keturunan. Maka di saat butuh-butuhnya, butuhlah kepada fasilitas hidup, yaitu butuh ekonomi. Dalam bahasa lain,
rezeki. Ya, apa ya benar rezeki. Ya kan? Itu jadi masalah. Banyak orang tak salat karena sibuk cari rezeki. Ya. Dan rezeki dia saja-saja boleh ke? Yang mukan dah pangkai ke laba, laba ke pangkai, pangkai ke laba. Yang kena tak? Pun minta pangkai mengenai laba. Kepu labanya duduk tamah pangkai. Kepu tamah pangkai mangat tamah laba. Man tamah labanya kepu hai tak tamah pangkai lau. Nasib makin trip makin le hansip. Jamun hansip cuma 10 juta. Duduk atika tamah pangkai ke hansip sedo. Atika berat le pangkai ke hansip 1 miliar. Jadi kelebut rezeki saja lah boleh. Saya pegang bahagian ekonomi semangat je. Ekonominya ikut semangat. Oh yang dah tetapi oleh wow ekonomi ni. Pengembangan ekonomi, peningkatan ekonomi, kemajuan ekonomi. Lihat mati julah budik lah ilmu ekonomi lah. Boleh mati ju. Merpah yang kubah yang dua akhirat. Bedah walai repah lom kubah yang dia gede akhirat. Ekonomi. Nyo pergi pembahasan ibadah nak menarik ju. Asal ekonomi yang terah ni wadah ju. Itu tantangan. Sangat takut miskin. Orang beriman itu tidak takut miskin. Tapi boleh kaya. Artinya siap miskin. Punya miskin siap, kaya lebih siap. Tapi yang siap kaya belum tentu siap miskin. Siap hidup di gubuk pasti siap di istana. Orang yang siap di istana tidak akan sanggup turun ke gubuk, tapi dari gubuk pasti siap ke istana. Anak-anak tayuan pagi dia puna kaya mandum. Buatlah mereka orang-orang kaya yang siap miskin. Kalau orang kaya yang siap miskin, kalau miskin siap, tenang, enjoy hidup memang. Hanya menderita je, biasa betul. Ada masalah lagi, hanya minderi. Maka di situ butuh kegalauan pemikiran tentang ekonomi, tentang rezeki. Kita harus belajar tawakal kepada Allah. Karena di sana yang mengatur semuanya. Memiliki hati yang tawakal. Payah murno konsep tawakal, payah latihan tawakal. Kalau tidak, hancur oleh persoalan rezeki. Kalau sering lebih lebih hai tanya udip ni, habis rezeki minta rezeki. Ya, tapi habis rezeki minta rezeki. Pakat rezeki dia saya boleh. Bahaya tanya, semikir katanya. Sibuk pinggannya. Sehingga tidak ada waktu berpikir untuk nasib abadi masa depan. Ini menyangkut dengan bermacam persoalan qada-qadar Allah yang terjadi terhadap diri dia. Selalu yang terjadi di luar yang Tanyo inginkan. Terjebak ke dalam hal-hal yang hanya pernah terbayang. Karena setiap manusia bukan sesuai rencananya, tapi semuanya sesuai dengan rencana Allah. Harus memiliki hati yang siap menerima qada-qadar. Selalu realistis dengan kenyataan. Menerima kenyataan. Hana terbebani. Memiliki hati yang rida qada-qadar. Munyuhan bermasalah udip ni. Gelam neraka udip dia. Hawa ada keujian kat kurung, hawa kurung kau ujian. Hawa kebangat kat sakit kan. Kat lagi hawa ada. Kecewa lah. Udip kecewa sampai-sampai. Walaupun je kecewa. Kecewa dengan keadaan, kecewa dengan situasi, kecewa. Padahal itu semua itu takdir Allah. Siapa yang mampu menghadapi itu?
yang bisa menghadapi dengan senyum semuanya. Mereka yang punya hati, itu rida qada qadar Allah. Nya payah mentai ilmu lah. Mahar lah udah lalu yang yo. Olehnya musibah beban hidup harus memiliki hati yang sabar. Kemudian menyerahkan keputusan masa depan kita, baik dan buruknya, kepada Allah, yaitu memiliki hati yang tafwid. Nyan payah minta ilmu ya. Ina kepada ibu ilmu itu minta. Tu yang penting, yang paling inti, ilmu tentang tawakal dalam persoalan kebutuhan hidup, fasilitas hidup. Sampai di mana kekuatan tawakal? Tawakal itu menyerahkan urusan kita pada Allah. Benar-benar hati menyerahkan urusan pada Allah. Hati yang tafwid, hati yang ridha qada qadar, dan hati yang sabar. As-sabru sairun ila kulli zafrin, kata Sayyidina Ali. Sumber manusia sukses dan tercapai keinginan adalah memiliki hati yang sabar. Nyalih tanya lo, tanya nak bosan. Hai di rezeki kabere, masalah rezeki kahana masalah li, beban kahana li beban. Kenyataan sudah terima, belum tentu sanggup bermunajah dan beribadah kepada Allah tanpa ada semangat. Tanya hai dah bubuh kan, ana semangat. Nyo penyemangat ji payah benar. Maka itu butuh hati yang memiliki rasa takut dan optimis, ambisi, raja dan khauf. Hati yang penuh harapan dan rasa takut atas kegagalan dan bahaya. Maka Rasulullah hadir basyirau wa nadhira, membuat manusia bersemangat. Ada syurga di sana, tapi juga ada neraka di sana. Neraka yang buat kita takut bagaikan cemeti, syurga bagaikan penari. Jadi kena lembut dari liket sinun ikut dari nyen kata dorong dari liket ikut dari tanya menyatu makut tegak ci urang begah air ke pelung ci nyai picero ibu ya pasti pagi hana gede lewat nyoy grup 3 teng hana bui hai pakan lewat na bui liket temakut berat. Maka butuh khauf dan raja. Itu ada ilmu tersendiri, dan bagaimana mendidik manusia yang punya hati seperti itu. Maka butuh pembimbing, butuh mursyid. Mursyid yang satu-satunya, yang tiada duanya, itu Rasulullah. Kemudian semua amal kebaikan itu kalau salah-salah tidak sampai ke akhirat. Ibadat dia 70 tahun, baca 5 minit 5 minit ada mendung. Hanya dengan riya. Nah, ukuran riya, ibadat 70 tahun, 5 minit habis. Karena ada penyakit yang menghancurkan nilai amal itu. Yang paling utama riya. Lain-lain nanti dengki. Al-hasadu yakulul hasanah, kama takulun narul khatabah. Penyakit-penyakit hati muhlikat. Bagi kena kawat deh, yang merusak amal kebaikan. Perusak-perusak amal kebaikan itu hindari. Karena sebuah bangunan ada rusaknya, na gempa rusak ngenapui. Amal akhirat harus jaga sampai selamat, sampai tu akhirat. Baik batu pada tengah jalan. Lu tajak waji, lu dah bangga-bangga dengan hajian. Tak tahu le urang tak pegah. Tak pegah untuk bangga, untuk cari nilai. Kemandu urang pegah ria.
Tetapi kalau cari nilai pada manusia, cari kehebatan pada manusia, itu membatalkan pahala-pahala amal. Sehingga Hasan Basri Batirah dia bertamu Batirah bertamu Batirah rumah Hasan Basri kan orang yang paling mulia, ulama sufi, aulia Allah. Dia bertamu rumahnya, ingin menampakkan bahawa dia itu orang baik. Kena perlu mahra kan orang gad, orang naik ibadat, kali kerja wajib. Cara pegah. Gemahai ya jumpa mantu ke. Hai, pemandu haji kacok ti tabak yang lumpur kali kedua haji. Ya dia pegah ayat Hasan Basri benda pu ilumkan 3 aku jak wajib 2 ke. Dan bikin tahu-tahu. Duduk pu kepada sayang. Hamba yo kau jai fahlai itim gantung dengan sebuah nilai pada manusia. Hanya sebuah pujian yang tidak ada bekas apa-apa. Maka abak jaga berselamat betul rakyat habis tu gede hai ho kadu bila aku pergi kabe baca cerita-cerita abe we nama itu. He dia gede jam jaga malam mata bulan Ramadan dia. Pak orang raya kabe pak duduk punya cerita. Cerita qiyamul lail, cerita. Hai cerita tapi ada tujuan lain. Talabul manzilah, cari nilai buat manusia, cari imbalan, entah berbentuk pujian, entah dalam bentuk harta, entah bentuk apa-apalah. Yang pelik ya. Pelik tiba maka ini penuh dalam tasawuf sifat-sifat muhlikat, akhlak-akhlak yang buruk, dengki apa yamai, terkabur menanti. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi kibrun walau misla zarrah. Setelahnya selesai hebat lewat mandumnya kuhayu kau dia. Kita tak dua elok semamai hana lumai dua li tayo lumai sagat menyo tak bunuh tak begah kan lewat. Tiana hayu saga. Tapi hati-hati sehebat apapun kita, ahli ibadah, ahli ilmu, malah nampak hal-hal yang luar biasa nabi Allah, tapi belum tentu selamat kalau ada ujubnya dan lupa bersyukur. Dua ada yang bersyukur kepada Allah. Maka ria, ujub hal paling utama, hapus tidak ada di hati. Kemudian syukur juga, memiliki hati yang bersyukur tidak gampang. Wa khuliqal insan kafura. Manusia bawaannya memang kufur, tidak punya hati yang bersyukur. Maka untuk menjadi hati yang bersyukur, intinya taufik dan hidayah Allah, tapi sebabnya harus cari ilmu dan harus ada pembimbing yang mengajarkan. Jadinya ke selayang pandang. Beginilah perjalanan rohani ke syurga. Itu harus sukses dari tahap ke tahap. Semua akan gampang kalau Allah memudahkan. Makanya yang pelik tadi pegah cuman nyok ke rumusan dan gambaran. Semoga rumusan itu lah mulai danyo tinggal memastikan satu persatu selesai. Jadi wallahu a'lam bissawab wa ilahi majwal ma'ab. Terima kasih sama-sama kita sampaikan kepada Dek yang telah menyampaikan tentang perjalanan rohani kita, apakah ke syurga ataukah ke neraka. Ke neraka sangat-sangat lebih mudah ketimbang ke syurga. Oleh karenanya tadi dan adalah yang dirahmati Allah, dengan ilmulah segala insyaallah akan mudah untuk menuju syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita masuk ke dalam tanya jawab. Insyaallah 3 orang pertama kita berikan waktu, dipersilakan kepada jemaah
keadaminya ya. Tiga penanya pertama dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku belajar mengajar anak kecil. Ini bertanya mengenai masalah menyambut surga, jalan ke surga payah. Ternyata cuma yang dari mengelah riwayat nasi berlacur. Ya ada berbeda seorang pelacur, dia berlacur pada hukum. Cuma gara-gara dia dalam surga. Dia makan dalam surga. Hai karena pelacur dia dalam surga. Jadi yang mampu tidak boleh lakukan. Jadi kalau kemana dia akan jadi dia mengatakan katanya bersaksi dalam hubungan berzina. Jadi beragam Nabi faedah itu istasyamsi fasidu. Apabila nakakalan lagi pada bodoh pada mungkin adalah bersaksi. Cuma kitanya menang. Kita nakakalan menunjukkan lebih dari mumpana. Alhamdulillah kita tapi diturunkan langsung berkata dia berzina dan sehingga dia dihukum. Dan yang kali hukumnya yang soalnya yang tahu saksi itu sudah menjadi keterangan yang palsu aja. Mana mana kalian zina dan benar kalian itu dengan zina itu tidak lupa kaji berzina. Maksudnya hukum karena saksi itu. Yang majlis yang mengganggu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin penanya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Kiai Kurnia mengenai keadaan kantor beliau mengenai syariat Islam. Sedangkan syariat Islam dilakukan di Aceh Tanah, tapi berjalan cuma masalah semayang partai dan nikah. Sedangkan masalah zina hari campur semestinya masalah untuk juga ada berjalan dengan semestinya, dan masalah jaga ada berjalan dengan semestinya. Hari ini ayat umum dan masalah dengan bayar dua bapak tinggal di umur punya pihak topok dan tiba tindakan kiranya lebih jauh inoma MPU pulang pemerintah serta pemerintah masyarakat. Jika perlu raja secara ilegal di luar kontrol pemerintah dan di mana ini katanya sedangkannya dalam jauh pemerintah dalam korban MPU untuk pulang pemerintah masyarakat. Jadi ya ini dua-duanya ibadah berangkat dan kamu berpikir sebagai yang berhenti ingat itu tak tapi hukum adalah jalan. Jadi hukum berjalan cuma kita dan baca mahkamah dari mereka. Implementasi di pemerintah jalan. Tidak untuk memperoleh tindakan budaya Islam, hukum Islam berjalan di antara secara kapal. Yang berbeda budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadirin yang kamu muliakan. Jadi pertanyaan yang mungkin ada kepada motivasi kepada kamu para penuntut ilmu. Jadi kadang-kadang walaupun kajian betul saja, tapi agak tua lebih. Ini adalah sebuah kesalahan dari kamu mata bahwa bersih banyak. Kemudian di Islami juga kami ada di Medanyo, baik dari daya maupun di lembaga pendidikan.
memberi motivasi jalan menuju tobat karena negeri, cuma agak menang. Mungkin perlu juga motivasi maka dari minum kamu menangkir bahaya untuk motivasi tentang ilmu dan tobat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, persoalan cerita sirah orang jahat tapi dengan sebuah kebaikan masuk syurga. Yang untuk memberitahu bagdanya bahawa masuk syurganya dengan rahmat dan karunia Allah, bukan karena nilai amal, tapi rahmat Allah. Allah kan pegah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah hana ampun dosa syirik, ulun syirik. Tapi selain syirik, na urang yang nak kendak oleh Allah nak ampunkan. Nah urang nak kendak oleh Allah nak ampunkan. Nya hana aneh. Olehnya untuk menggambarkan, kalau anda banyak amal jangan sombong, karena sombong menjauhkan dari rahmat Allah, sementara masuk syurga birahmati, rahmat Allah. Rahmat Allah ada sebabnya, tetapi sebab yang rahasia. Maka pegah oleh Nabi nanti orang beramal amalan neraka sehingga hanya sejengkal dia, sehasta dengan kuburan, kemudian dia beramal di akhirnya dengan amalan syurga, fayadkhuluha, masuk syurga, husnul khatimah. Maka katanya hanya difonis manusia ya. Jadi makna najih pun ngempu tamu syurga dengan rahmat Allah. Tapi Allah ni janji, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang pelaku kebaikan. Tira orang penjahat, jahat pada kala ledanya, tetapi nak kebaikan yang Nabi tak depa le katanya nak depa le Allah baji. Maka dengan kebaikannya mendapat rahmat Allah. Maka hidih pun pegah oleh Nabi, nesom azab Allah hana tente bak dosa yang besar, tapi bisa saja murka Allah bak dosa yang kecil. Juga nesom ridha Allah hana tente bak ibadah amal yang raya, tapi kadang-kadang bak amalan kebaikan yang kecil. Maka semuanya yang namanya kebaikan lakukan, baik yang besar atau yang kecil. Jangan sepelekan kebaikan yang kecil, juga jangan sepelekan kesalahan yang kecil. Nyan ban. Cuman ada yang pegah puh go. Tajak syurga puh. Puh. Memang puh secara takalan le tantangan puh. Tetapi yang puhnya mudah bagi mereka yang mendapat taufik dan hidayah. Mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. So yang nak buat oleh Allah, orang yang nak taufik dan hidayah. Gehannya nyan ba orang lemah, nyoba orang tiga pun. So ku tiga adanya Allah. Ngan pu tiga ngan taufik dan hidayah. Bila tak pegah dia berakapu hati ujung wabillahi taufiq wa hidayah. Saya ke ujung pegah je benda-benda, tapi ujung wabillahi taufiq wa hidayah. Tanpa taufik dan hidayah semuanya tidak ada. Nampak.
Yang kedua apa yang mana? Tentang saksi perzinaan. Saksi. Pertama, saksi nana saksi palsu, na saksi yang betul. Saksi palsu yang terburuk makhluk. Bukan kena termasuk saksi palsu yang terburuk hamba Allah. Karena sesuatu yang belum pasti dan yang memastikan yang dosa, saksi yang dosa. Oh kayu renjih na hakim kagak hukum. Hakimian menyoiganyan ke hukum sesuai dengan rumusan-rumusan aturan hakim. Nyaiganya merupakan sebab pahala walaupun salah. Kecuali kalau dia buat salah hukum ni nyoka menurut ilmu kaya nyan betul. Cuman yang palsu saksi secara aturan yang ditegakkan hukum betul nyan iganya merupakan sebab pahala. Jadi yang salah oleh saksi je. Oh naga orang je kena hukuman nyaiganyan kata terzalimi yang pina pahala dengan orang kira. Pahala terzalimi pi layu di pahala ini. Maka tengok teruk orang kira dia mandu orang hawa ke udik lan dunia bi zalimi lego. Kau jai pahala kira-kira zalimi hawa ke udik lah. Kibat jangan ke sabar. Yang jalan-jalan roh yang nak bayar pegang. Sejarah baru nak pahala kan. Yang nak bayar ada bahaya ni kan. Yang ke bengih kiban, bengih yang dibolehkan nak batas ji. Dah yang bengih yang dia kesalah ke dosa, yang juga ada pahala. Yang nak bahaya celah tu. Nampak. Cuman yang berdosa cuma orang tadi. Karena jangankan naik saksi menuduh orang manteng yang hana pasti itu dosa besar. Dia hana pasti tak tuduh menurut mu bayang laulai tengok. Mu hidupnya kena hak tuduh. Akhirat itu dosa besar. Yang pun menolak Demo hak pelaksanaan syariat Islam. Oh, persoalan pelaksanaan syariat Islam lima. Hai tanya hana pajubu, hana pajubat pun lima. Islamnya ijih pun ile payah rawat ile god. Yang namanya pajak baru tegai rawat dabibui asupan bupai. Man munyo asupan hana pai, makanan hana gidi. Malah kadang tim racun. Nyan wajar hai mi blubi. Syariat agaknya ni. Bos syariat iji syariatnya dengan tindakan nenggo. Syariat dengan pembinaan. Binai le, bilumai le. Lu kanai lu menya duduk didik bimbing baru deh tiroro saga yang cokan tindakan pandai nak mandum punya ke operasi mandum mandum operasi ya saya teruk pelah mandum pandai nak iji jaga parah baru pelah nyokan mandum pelah ni mandum cok tindakan mandum hukuman sementara pembinaan anak Maka jalan sini pun nak jalan. Yang kena lebut lagi tai tegak. Bukan tayu sembayang udah nak tahu sembayang. Ya? Tak purno udah tayu bukan lomba lari bau orang buta. Tayu peluang dah ke bau orang buta. Oh tak peluang hana lampu hana dia tahu. Ini disfungsi dunia pendidikan yang nak dibawa pemerintah hana mensyariat. Tengok kalau ada pun syariat ilmu pulain le. Baik ini tenah teka kata ya purno cara manasik umrah. Mendetai jak umrah tak. Manasik umrah le ji yang penting yang wajib-wajib dah purno. Nak boleh ilmu dunia boleh akhirat. Anu banyak pun ekonomi berat je si anai mu belang ino aja alo. Akai le pupang kidah ile. Dudo baru dah purno. Ho bakai kenan purno ji. Yang lagi Islam nak
Jadi orangnya hanya tersampaikan ilmu, disfungsi katanya. Oh nak dina syariat, boy dina syariat. Pendidikan banyak intervensi di dina syariat. Itu harus ada leader, pemimpin-pemimpin yang mampu memfungsikan semua itu untuk kekuatan. Jadi kan syariat Islam nunggu. Nya udah bicara-bicara orang, seorang anak kita dah bicara hak ke belum ni. Bicara ada ke belum ni. Semua kita menanti tayo ibadah ilmu dan ana pun tempat nunggu. Lomba lari dalam kegelapan. Maka orangnya perlu pembinaan ilmu. Mana aja majlis taklim yang jema-jema kan. Tapi kini dunia pendidikan betul-betul syariat dalam dunia pendidikan. Kebijakan-kebijakan itu fungsikan MPU secara maksimal. Kan tausiah MPU yang tausiah. Ini pegat baik syariat. Kamu tungkung tepu tak boleh bukai pegat tetek syariat pegat. Nudak kai mengeluh pengusaha berat lagi om syariat pegat. Henai kamu pihak nak faham ti. Henai mengadu balong pegat yang kibai le baik syariat lepas mekarai kamu pengusaha. Kamu wisatawan pihak teman-teman kakak tu hanya pakai hana pisah hana pakai pisah itu. Mekarat lagi syariat. Oh, mereka mau bayar nampu. Yang tem yang madung-dungku yang nak yaceh mendoang kampung mereka mau yang ni. Maka ya pegang-pegang syariat. Berat rupa jika makin laduh tak perasaan dah syariat bago. Yang bahaya promosi syariat yang tak menarik. Sementara Nabi pegang basyiru wala tu'asiru, buat mereka gembira, jangan persulit. Yang makin syariat makin tulis. Makin berat rupa jika syariatnya tiga lebah tak kan. Keremangan umat nyok persoalan ji raya. Maka fungsikan MPU, pemegang otoritas, fungsikan dunia pendidikan, fungsinya ini banyak leadernya. Maki bancarai tayo pu cara yang leadernya kan kita pilih sih. Kita yang kita pilih baik. Kita pilih kan pemimpin Islam dah pilih lu tak pegah lomnya politiknya ke urusan Islamnya. Nangrom syariat. Urang ya uruh regulasi syariat. Duda payah pegah urang hanang pom syariat kenan. Yan alih paneng warna alam yang nak betul bangai tu dah dah pegah bangai. Takkan bangai. Oh dekah kan ke bodoh di kulapina. Gimana duk pegah tu ah. Jadi pubutai fikiran le. Pubutai cara. Menanlah. Cuman dia tanya urang yang mana. Ada yang haid handosa. Yang dosa tu yang yang ada bubut. Kita tidak pernah didosakan sesuatu yang tak mampu, tapi kita dosa apa yang mampu kita lakukan. Tanya nak mampu nyen dan bubut. Pakai sumbu orang tu bubut orang bubutnya yang lah kan. Pakar-pakar orang yang ke pakar mana? Oh yang tenaga alam wajib nak. Jadi yang kiban cara ibda binafsi, mulai dari dirimu, ajak si keseliamu, asyiratakal akrabin, kemudian lakukan apa yang bisa, jangan tunggu semuanya bisa. Ini yang perlu apa? Motivasi untuk belajar dan motivasi untuk taubat. Motivasi untuk belajar yang kedua ada motivasi kan. Yang terpegah pun yo tak motivasi. Kan belajar taat. Yo pegah menyo jauh curuga, ngeo menyo lagi yang neraka. Yo curuga neraka hana motivasi hendak oleh. Bahwa langkah pertama sukseskan ilmu, ndak ada cara. Kalau gagal ilmu semuanya gagal. Tapi kalau sukses ilmu belum tentu juga sukses. Tapi kalau gagal ilmu pasti gagal. Sebab tidak mengamalkan. Maka berkata Nabi, semua kamu itu binasa kecuali orang yang punya ilmu. Semua yang punya ilmu itu binasa kecuali orang yang beramal. Semua yang punya amal itu binasa kecuali orang yang ikhlas. Nah riwayat lain, semua yang ikhlas juga itu binasa kecuali yang bersyukur. Maka ilmu itu dulu, taubatnya payah bela tak ingat ke mati.
Punya tua dia mati hai. Punya tinggal dia kudip nyempun saja lah boleh tu. Bang saya lah boleh tu. Yang berat tak tinggal kudip. Tapi bila tinggal ke mati. Maka tinggal ke mati yang boleh tu. Aksiru min zikri hazmin lazat. Ingat mati. Mati itu pasti, hidup belum pasti. Masa depan yang pasti itulah mati. Hidup masa depan tidak pasti. Masa taduh tak fikir yang hana pasti, tak lupakan yang pasti. Itu bodoh. Dan selalu berfikir mati itu lama. Yang namanya di depan itu cepat. Dalam perasaan tanya trip, tapi cepat teruk, tak tetek kat teruk. Lagi ada bergatung nuka trip, tak tetek kat teruk. Menalah mati pada fikir tegai trip. Tetek baru kat teruk. Jadi timbul penyesalan. Maka penyesalan itu sering datang terlambat. Maka mempercepat penyesalan. Maka kelebutnya untuk motivasinya butuh renungan, butuh bimbingan, butuh usaha serius dari diri sendiri. Tak minta pembimbing, tak minta motivasi. Cuma dalam mati tingkat lagi jadi tak masalah. Tapi dumpu berarti tak berberes ya. Nyo, lagi ada biasa aja. Kurung-kurung kata depu hana ada depu. Ya alhamdulillah le. Sebab orang harus depu karena hana depu hana depu. Tapi nyo kata depu hana ada depu akan tak belajar. Man beronyo berumusan ke depu hana depu saja. Oh, berapa tawakai ro punya hana bere. Ibalik tawakal. Oh pegah bab uzlah yang uzlah be hana mupom. Pegahannya pi hana ga zuhud riban ya bebut zuhudnya betalah terjemah. Yang melihat syaitan, bagaimana melawan syaitan, bagaimana memiliki hati rida yang rida dengan qada-qadar, bagaimana memiliki pribadi yang sabar, bagaimana memiliki hati yang tauhid, hana dalam kegalauan. Bagaimana menghadapi syaitan nyan mandum-mandum bagaimananya saboh-saboh nyan ya pegang menjadi talin you. Oh ya beraju ja je dengku. Baik dah press dengku ja bagi tengok. Nah, karena di ilmu al-ilmu yu'ta la ya'ti. Tanya udah minta ilmu, adab minta ilmu ja bagi ilmu, baik dah press ilmu ja bagi tengok. Yo ke hijab bagi tengok dah jauh boleh. Dah fikir. Jadi payah minta ilmu. Cuman dia tanya yang nana ilmu, baik tak ambil tanya. Tak press teruk pada orang yang minta ilmu nya handruk tunggu. Nya yang kat teruk nya kat sadarnya. Bila dorong yang jaknya sebenarnya anda payah tak buat pilih jika orang minta ilmu. Ya kan? Artinya nejak bagi ilmu. Tetapi ye payah tak bagi. Karena jahilnya bukan bagian dari tuan bunga tat, bunga becut. Minal husnya nak cedera pemikiran haji, nak cedera kai punya urusan agak lagi lebih. Nak masalah lah kai kan. Anak normal lah. Tapi handu lagi purung pungo hana berat kan. Hana meri baje gleh lumpur gleh pi pungo. Kita dapat tapi dah yang pungo berat ju baju ya, maka bubak urung pungonya ini beta pada hijak geror rumah sakit. Tak jak ke deh. Payah tak cor. Payah juga deh. Tak ada ke hasil ni kan. Tak ada. Pungonya boleh pungon jak di rumah sakit hang tu je. Gimana sih dah jago damai rumah sakit tengok. Insya-Allah boleh. Tahu. Nampak. Tapi tanpa terasa sudah 1 jam setengah kami mengajar pada siang hari ini. Mungkin masih ada, kalau ada lagi tak bodoh mentau. Mungkin ini yang terakhir untuk siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang mulia Abu dan juga pada jamaah, mungkin pertanyaan Lun juga ada kaitannya dengan pembahasan Abu tentang perjalanan hidup.
jadi perbedaannya sampai dengan jadi persoalan ji so lebih ke menjadi ada yang baru lebih ke angkat darong teman-teman ni lebih ke cuman bagi tanya urang biasa pertama takalan ho yang lebih terpercaya dan ramai karenanya masalah khilafiyah karena masalah menyangkut dengan metode hilang bulan ini metodenya ini. Yang kedua konsep mengikuti keputusan pemerintah karena ulama yang mengatakan kalau sebuah pemerintahan sudah mengambil keputusan semuanya kita wajib ikut walaupun di urang hana ikut ingin pendapat orang lain hana pakai tanya jadi dalam halnya tanya baik gara-gara dapat tempat datanya minta masih kau Haji ada beda-bedanya makin tinggal ada petupat makin tinggal kau lebih baru tepat kerana ini tempat petupat bayu belakang ada petupat je kau pun dah lagi dia tahu urut kan pulih mekilah minta mah petah ada jadi saya itu umum je benda cuma benda yang balong itu ikut pemerintah tu hai selama mendenjit dah ikut na rumus ilmiah dah ikut karena nak kemaslahatan untuk keseragaman menan hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah pengajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan pemahaman yang akan sampaikan di murid yang ayat ini mudah-mudahan menjadi ilmu kita untuk tahu Allah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata pada ayat kita mohon dengan